Setiap hari kita bangun, kemudian kita membuat alarm atau mau makan jam berapa, itu sebuah pilihan. Salah atau tidak salah kita melakukan itu sebuah pilihan semua. Kita mau gosok gigi, kita mau mandi, kita mau berangkat ke sekolah atau ke tempat kerja, itu semua. Dalam doa, Bapa yang berkuasa, Allah yang kami kenal melalui putra-Mu Yesus Kristus, pada malam hari yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Dan di saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, yang akan memberkati hamba-Mu Tuhan. Dan Engkau memberkati juga anak-anak-Mu yang akan mendengarkan, Engkau memberikan hikmah sehingga kami boleh dapat mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin. Baik, shalom. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ada sukacita? Amin. Amin. Coba berdiri dulu, saya ada berdiri. Ini kan pemuda pemudi, tidak ada orang tua di sini, obat jalan ya. Oke, tadi kan tidak terlalu semangat, loh. Saya kasih semangat dulu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Atau ada yang mau malam minggu hari ini? Tidak ada. Tidak ada, puji Tuhan ya. Berarti kita malam minggu di gereja, di rumah Tuhan saja. Lebih baik di rumah Tuhan daripada di luar. Oke. Kalau saya bilang apa kabar? Bilang luar biasa. Yesus dahsyat. Yes. Oke. Sudah ya amal ya. Kalau ada yang salah, suruh maju ke depan. Nanti kita praktek sendiri. Itu beda lagi. Oke. Dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Salah. Kalau saya bilang apa kabar? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes. Jadi apa kabar berarti? Apa? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes. Dua kali. Jadi satu kanan, kiri, baru sama-sama. Dua. Siap. Kalau ada yang tidak tahu sudah berarti ya pasti ya. Jangan sama ada yang jatuh ya. Saya tidak mau tanggung jawab. Oke. Sekali lagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes. Oke. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Oke, pada malam hari ini waktunya kita sampai sekarang jam 7 berapa? 17 ya. Kita punya waktu memang masih panjang, tetapi saya mau sampai setengah 9 lah selesai. Tetapi firman Tuhan tidak terlalu panjang-panjang, teman. Ya kita belajar bersama-sama teman-teman di sini. Jadi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mau bertanya teman-teman, nanti jawab masing-masing. Ini makhluk hidup, bukan makhluk mati ya. Ini benda hidup, bukan benda mati. Jadi awalnya itu dia berjalan 4 tahun. Setelah itu dia berjalan 2 tangan. Dan setelah 2 tangan dia berjalan lagi. Tahap yang ketiga itu kan tahap pertama 4 tangan. Tahap kedua 2 tangan. Tahap ketiga 3 tangan. Apa itu? Makhluk apa? Itu benda hidup, bukan benda mati. Manusia. Masa manusia dalam 3 kaki? Ada yang bilang manusia. Coba ada lagi. Pokoknya jangan masing-masing jangan ikut. Yobi sendiri. Jangan ikut-ikut. Karena datang ke gereja kan tidak ada yang ikut-ikut ya. Atau ada yang bapak ikut ke sini? Tidak ada. Oh tidak ada. Oke. Ada jawaban yang lain? Apakah manusia saja atau ada binatang yang lain? Tidak ada ya? Atau ada? Sipri? Ayo, tidak kita belajar sama-sama teman-teman. Anggap saja kita ada di kelas gitu. Jadi manusia, betul. Jawabannya benar, manusia. Kan waktu bayi jalannya
batang, kaki dua, tangan jadi kan tidak bisa berdiri toh, batang kaki. Dan setelah sudah dewasa berjalan hanya pakai paling kaki. Kalau misalkan ada yang mungkin tempatnya ya mau masuk ke lubang atau apa, baru kita bisa jalan tempat tangan lagi. Kalau misalkan ada kejar atau apa, baru kita biasa masuk kemana kan biasa jalan apa, jalan babi, jalan babi atau jalan kami begitu, jalan bis begitu kan. Nah setelah itu tahap ketiga tadi yaitu 3 kali, coba, yo 3 kalinya kaki 2 tambah tongkat, bukan kursi lagi, tapi ada yang pakai kursi. Itu mau. Nah itu. Jadi pada malam hari ini teman-teman kita mau belajar firman Tuhan. Saya tidak mau di mimbar, di bawah saja. Karena pada malam hari ini kita mau belajar salah satu tokoh Alkitab yang paling mudah. Nanti teman-teman tebak, jangan tampilkan itu dulu. Jangan tampilkan. Sorry. Nah jadi salah satu tokoh yang terkenal, pasti teman-teman pasti jawab, tapi saya tidak boleh masuk ke dalam. Dan ini dia masih muda, paling muda, dia melayani Tuhan dari waktu muda. Jadi pasti ada banyak ini ya, kepada kita ya. Coba terbang dulu. Samuel. 1 menit, lama, 30 detik. Masih kecil. Masih muda. Dari muda. Bukan dari waktu bayi, tapi remaja. Nah, Daud. Apa lagi? Pokoknya jangan di otak saja. Saya buat saya. Nanti kita sama-sama perbaiki. Apa coba? Siapa? Yesus. Samuel. Daud. Itu saja tokoh kita. Tidak ada tokoh yang lain. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memang tokoh ya. Oke. Kalau jawab saja teman-teman. Saya jawab ya. Kalau saya jawab, yang di posisi saya duduk, nanti teman-teman yang khotbah. Siapa? Kalau ini semua kayaknya tidak pernah lihat cerita tentang Alkitab. Ini waktu kecil pernah dengar tentang buah singa? Pernah. Siapa itu? Daud. Salomo. Ini buah singa. Daniel. Sambil masuk ke buah singa. Sebenarnya masuk ke buah apa ini? Oke, kita buka di kitab Daniel. Pasal pertama. Pasal pertama ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-21. Kita akan membaca satu perikop tentang di istana Babel. Nanti kita akan membaca silih berganti. Semua bawa Alkitab ya? Atau tidak ada yang bawa? Kalau ada yang tidak bawa dipinjamkan dulu nanti, karena kita membaca silih berganti atau bergiliran. Nanti dari saya ke pemain musik, dari pemain musik ke WL sampai ke ujung Juventus, baru balik lagi. Semua ada berapa orang coba hitung dulu supaya tidak pulang balik, bisa dua-dua. Hitung dari pemain musik gini. 3 4 5 17 17 orang. Oh 17 ya. Berarti nanti di ini saja bergiliran. Oke, semua sudah mendapatkannya. Yang sudah dapat katakan amin. Yang belum katakan aman. Yang tidak bawa kita belum akan lupa. Oke. Saya akan membaca ayat yang pertama, nanti akan dilanjutkan dengan pemain musik dan sampai ke paling ujung. Di istana Babel pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu
dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk menjawab beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Keempat, yakini orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah dan berawan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan, banyak yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Yakini orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Anania, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Belsazar, Hananya dinamanya Sadaraka, Misael dinamanya Mesak, dan Asaria dinamanya Abednego. Kedelapan, Daniel berkata bertetapan untuk tidak menjanjikan dirinya dengan tatapan raja dan dengan anggur yang bisa diminum. Raja diminta menyala kepada minuman pegawai istana itu supaya ia tak usah menjajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menempatkan makanan dan minuman berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada pimpinan yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Adakala percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan untuk dirinya dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkanlah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian pimpinan itu lalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Dan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan bukti. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawa mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka berjalan mereka itu pada raja. Yusuf. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jati. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Kami untuk firman Tuhan yang berbahagia adalah yang merenungkan Taurat itu siang dan malam dan melakukan dalam setiap hari. Jadi firman Tuhan kita tidak akan kupas dari ayat 1 sampai dengan ayat yang 21 itu bisa sampai jam 12 malam. Nanti tidak akan teman-teman semua yang tidak di sini. Jadi firman Tuhan pada malam hari ini
kita akan berfokus pada ayat yang ke-8. Coba kita akan membaca dalam secara serentak. Nanti saya akan hitung dalam hitungan yang ketiga. Kalau ada yang cepat atau ada yang lambat, nanti disuruh baca sendiri lagi. Oke, dalam hitungan yang ketiga yang serentak 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintalah dia kepada pemimpin pegawai istana itu supaya dia tidak usah menajiskan dirinya. Jadi coba tampilkan dulu slide kita. Nah, temannya ada di depan. Teman kita adalah, coba itu dalam bahasa Papua ya. Pegawai skop. Artinya pilihan anak muda atau remaja. Pilihan ini berbicara tentang pilihan. Pilihan kata lain apa lagi? Pilihan. Ada kata lain dari pilihan? Keinginan. Apa lagi? Tidak apa-apa, sebut saja. Yang penting masukkan saja dan nanti kita akan habis lagi. Nanti yang punya yang mana, atau yang emas yang mana, yang perak yang mana. Itu saja, keinginan saja. Atau apa lagi? Tujuan. Tidak apa-apa. Tujuan, kemudian apa lagi? Nanti salah satu akan masuk. Saya percaya. Tidak mungkin tidak semua masuk. Pasti salah satu akan masuk. Coba apa lagi? Jangan kita miskin kata. Sebut saja. Kemauan. Keinginan tadi kemauan. Oke. Apa lagi? Memilih. Masuk dia memilih. Memilih. Oke, pilihan memilih. Selera. Selera masuk. Kemauan. Tapi sudah. Kayaknya tidak terlalu fokus ini. Itu saja. Oke, ini kita berbicara tentang pilihan. Seorang hamba atau raja. Ini raja memungut orang-orang Israel yang sangat pintar, termasuk Daniel dan teman-temannya tadi. Siapa-siapa saja tadi? Ada Mesak, Abednego, Asaria, dan Abednego. Itu nama paruh mereka. Sebenarnya nama mereka itu asli ada. Tetapi Raja Nebukadnezar ini mengepung orang-orang Yahudi yang masih muda-muda. Dikepung, kemudian bawa ke Babel untuk menyekolahkan atau kasih tutorial lah begitu buat orang-orang ini, orang-orang muda ini untuk masuk dalam bangsa mereka, bangsa Babel. Bahasanya bahasa Aram di situ bukan bahasa Aram tapi bahasa Median. Diajarkan supaya ketika mereka kembali dari Babel, mereka akan terpengaruh ke sana. Kemudian agamanya, Tuhan mereka harus dikasih tinggal. Semuanya harus dikasih tinggal. Itu adalah tujuan daripada Raja Nebukadnezar. Tetapi pilihan yang diambil oleh Daniel berbeda. Harus makanannya makanan enak-enak, tinggalnya juga ya tempat yang layak lah begitu. Tetapi Daniel memilihnya berbeda. Dia pilih yang pokoknya supaya tidak menajiskan dirinya begitu. Dia tidak mau meninggalkan Tuhannya, dia tidak mau meninggalkan budayanya, tetapi dia membela Tuhannya. Itu adalah Daniel. Jadi pilihan, tadi pilihan dalam kehidupan kita juga pasti tidak lepas dari pilihan. Pilihan tentang jodoh, tentang masa depan, tentang pekerjaan, tentang bisnis, apapun yang kita kerjakan tidak akan terlepas dari pilihan. Hidup adalah pilihan. Jadi kita berbicara tentang pilihan, berarti pilihan yang tepat harus dapat memberkati kita. Jadi terkadang kita memilihnya salah. Ada yang pilihannya tidak jelas begitu.
Tetapi ada yang pilihnya pas-pasan. Jadi ini berbicara tentang pilihan. Seorang nabi ini dia memilih untuk tidak makan makanan yang enak. Nah, Daniel dan teman-temannya itu disingkat SMA. Sadrak, Mesak, Abednego, SMA. Ingat saja SMA. Tidak usah sebut nama. Jadi mereka memilih untuk makannya yang tidak enak-enak, kemudian tetapi apa yang mereka mendapatkan? Mereka lebih pintar, mereka lebih sehat daripada orang-orang yang ada di istana raja. Nah, jadi pilihan ini kita melihat bahwa Tuhan memilih untuk dia bukan hanya jadi nabi saja, tetapi dia berkuasa atas seluruh bangsa itu, terlebih khusus di bangsa Yahudi. Dia mengajarkan ketetapan-ketetapan Tuhan, perintah-perintah Tuhan dia sampaikan. Karena pertama dia memilih atau dia pilih yang lebih tepat, bukan keadaan yang menuntut atau apa, tetapi itu tekad dia. Dia punya komitmen untuk melakukan perintah Tuhan. Jadi pilihan Tuhan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Ini pilihan Tuhan yang dia ambil, bukan pilihan dia sendiri. Pilihan Tuhan. Coba saya minta ada yang ini baca di Yesaya 40 ayat yang ke-13. Jadi pilihan Tuhan kita tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Jadi Raja Nebukadnezar dia berpengaruh untuk percaya kepada Raja Nebukadnezar, tetapi dia punya pilihan berbeda dengan Nebukadnezar. Keinginan Nebukadnezar tidak ditepati oleh Daniel. Daniel memilihnya berbeda. Coba baca Yesaya pasal 40 ayat 13. Yesaya 40 ayat 13 demikian firman Tuhan. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Ya. Jadi di situ berkata bahwa siapa yang dapat mengatur roh Tuhan. Ini roh Tuhan yang bekerja dalam hatinya. Maka apapun yang dia bertindak, yang dia pilih, itu tidak salah. Tidak salah. Dia mau makan yang tidak enak atau dia tidur di lantai juga jadi. Tetapi itu keputusan yang tepat. Nah, jadi pilihan dalam kehidupan kita. Setiap hari kita bangun, kemudian kita membuat alarm atau mau makan jam berapa, itu sebuah pilihan. Salah atau tidak salah kita melakukan, itu sebuah pilihan semua. Kita mau gosok gigi, kita mau mandi, kita mau berangkat ke sekolah atau ke tempat kerja, itu semua pilihan. Kita sudah pilih. Kalau tanpa pilihan kita tidak mungkin kayak robot. Tuhan tidak menciptakan seperti robot. Kalau robot kan pakai apa? Pakai remote ya. Kalau robot tidak seperti boneka di tangan Tuhan kita. Tetapi Tuhan sudah memberikan kita kehendak bebas. Kita mau pilih hidup atau mati, tergantung kita. Itu pilihan. Kita mau pilih yang buruk atau baik, itu pilihan kita. Jadi itu berbicara tentang pilihan. Nah, jadi pilihan ini dalam statistik mengatakan bahwa manusia membuat sekitar 5.000 setiap hari. Setiap hari kita membuatnya itu 5.000 pilihan. Tetapi dalam 5.000 pilihan itu kita tidak melakukan semuanya, tetapi hanya sampai 10 atau 15 pilihan yang kita lakukan. Jadi mungkin termasuknya ya bangun pagi jam berapa, kemudian kita gosok gigi, kemudian mandi jam berapa, kemudian sarapan jam berapa, kemudian kita berangkat, kita kembali lagi. Itu semua kita lakukan, kadang kita tidak sadar, tetapi itu semua pilihan kita. Kalau tanpa pilihan, tanpa memilih, kita tidak mungkin diam saja. Kalau tidak pakai pilihan, paling kita diam saja, diam, berdiri. Nah, jadi itu berbicara tentang pilihan. Jadi apa pilihan pertama yang disebut dalam Alkitab?
Ini kita berbicara tentang pilihan. Coba teman-teman ada yang tahu pilihan pertama yang tercatat dalam Alkitab? Pilihan. Ada yang tahu? Pilihan pertama yang Tuhan lakukan di dalam Alkitab adalah di Perjanjian Lama. Tuhan menciptakan apa? Tuhan menciptakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan tempatkan di Taman Eden, di tengah-tengah. Bukan di sudut ya, di tengah-tengah ya. Atau di sudut. Ada yang pernah dengar Tuhan menetapkannya di hutan sana atau di sudut kota? Tidak ya, di tengah-tengah ya, di tengah-tengah Taman Eden. Nah itu pilihan Tuhan. Dan pilihan Tuhan itu Tuhan menciptakan 6 hari lamanya. Itu pilihan Tuhan. Kalau bukan pilihan Tuhan, mungkin Tuhan menciptakan 2 hari bisa jadi, 3 hari bisa jadi, tetapi itu pilihan Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan 6 hari, itu pilihan Tuhan. Dan pilihan Tuhan juga Tuhan menempatkan pohon pengetahuan di Taman Eden. Nah, pilihan itu dia memberikan pilihan kepada manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa. Nah, mau pilih mati atau hidup? Jadi Tuhan kasih pilihan itu. Pilihan tanpa syarat. Kalau dia election, bukan election ya. Nah, jadi Tuhan memberikan pilihan mau mati atau hidup. Jadi ketika Tuhan memberikan pilihan di situ, ketika manusia mengambil buah pohon itu, pasti akan mati ya, bukan hidup. Itu perintah Tuhan. Tuhan kasih pilihan itu. Ketika engkau mengambil buah ini dan memakannya, pasti akan mati. Itu pilihan Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan pilihan, pasti mereka tidak ambil itu. Karena memberikan pilihan, mereka ambil. Nah, jadi berbicara tentang pilihan pertama itu ada di Kejadian di situ. Ya, kita sudah dapat ya jawabannya ya. Tidak usah cari-cari ya teman-teman. Nah, itu adalah pilihan pertama. Dari pilihan ini kita bisa belajar juga bahwa ada 3 pilihan di situ. Mari kita merenungkan 3 pilihan penting yang harus kita buat dalam hidup kita masing-masing. Yang pertama adalah, tolong bacakan teman-teman. Ini untuk menjadikan Yesus sebagai prioritas dalam hidup kita. Yang sebentar dong. 1, 2, 3. Pilih untuk menjadikan Yesus sebagai prioritas dalam hidup kita. Ya, yang pertama adalah pilih untuk menjadikan Yesus sebagai prioritas dalam hidup kita. Kalau dalam bahasa Papua, choose to make Jesus a priority in your life. Itu bahasa Papua, bahasa Sipri. Jadi pilihan utama ini kita harus melakukannya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda, yaitu pilih untuk menjadikan Yesus sebagai prioritas dalam hidup kita. Itu prioritas dalam Tuhan, baca kita berdoa, itu adalah prioritas hidup kita, prioritas Yesus. Berarti itu ya, termasuk doa, kemudian kita bisa baca Alkitab, kemudian kita bisa diskusi bersama-sama tentang Alkitab. Itu yang perlu dalam kehidupan kita, itu prioritas utama. Jadi pilih untuk menjadikan itu sebagai prioritas dalam hidup kita. Artinya Tuhan adalah prioritas kita setiap hari. Yesus adalah prioritas kita setiap hari, bukan hanya pas hari Minggu saja begitu nanti ibadah, tidak. Tetapi setiap hari, bukan hanya 1 minggu atau bukan hanya 1 hari kita minta Tuhan Yesus kemudian 1 hari kita libur, bukan. Kita tidak pakai libur di sini kalau utamakan Yesus. Itu setiap hari kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus membangun relasi kita dengan Tuhan. Itu setiap hari, teman-teman. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah pilih apa yang kita pikirkan atau bicara. Ya, yang kedua, pilih apa yang kita pikirkan atau bicarakan.
Nah di sini pilih untuk pilih apa yang kita pikirkan atau bicarakan. Jadi kalau dalam bahasa Papua, choose what you think or speak. Pas ya? Oke. Pilih apa yang kita pikirkan atau bicarakan. Jadi kita harus berhati-hati dalam berpikir. Karena kalau kita lihat dalam perjanjian lama di Taman Eden itu Tuhan menciptakan manusia pertama. Kan dia berikan pilihan itu. Nah, mengapa sampai dia memilih yang berbeda? Mengapa? Karena pikirannya dirasuki oleh iblis. Dari pikiran dan dia bisa berbuat dosa. Dan manusia semua jatuh dalam dosa termasuk kita. Jadi itu pilihan. Tadi bahwa melalui pikiran. Kalau tanpa pikiran ini tidak mungkin berbuat dosa. Dari pikiran bisa berbuat dosa. Jadi kita harus berhati-hati dengan pikiran. Kita harus berhati-hati dalam pembicaraan kita. Kita harus berbicara kepada teman-teman itu harus yang membangun iman, bukan yang merusak iman. Atau kita lawan apa? Sering kita pakai kata-kata yang menjorok-jorok lah begitu, yang tidak membangun iman. Maksudnya ini pokoknya kalau kesal itu pasti keluar, pasti kemungkinan semua keluar di sini. Jadi itu teman-teman, dalam pikiran kita atau dalam tindakan kita harus menggunakan kata-kata yang bisa membangun teman, bisa mendorong teman, atau mungkin temannya lagi yang down atau lagi sedih. Itu kita harus kasih kata-kata yang bisa membangun lah. Jangan tambah down lagi atau tambah jatuh lagi. Itu berbahaya. Jadi kita harus kasih yang positif-positif. Mungkin dia negatif, pikirannya negatif pun kita harus berhasil dengan positif. Daripada seperti Hawa kan dia memutarbalikkan itu kebenaran firman Tuhan kan iblis datang. Itu pasti kamu akan seperti Tuhan begitu kan. Nah, dan dia percaya itu perkataannya itu. Dan pikirannya ya langsung mau melakukan itu dosa. Nah, jadi itu berbicara tentang pikiran. Jadi dari pikiran ini menjadi kata-kata. Dari pikiran kita ketika kita berpikir akan membuat kata-kata dan membuat satu kalimat. Nah, dari kata-kata ini akan menjadi tindakan kita. Dari pikiran kita muncul kata-kata, kemudian dari kata-kata akan menjadi tindakan kita. Nah, dari tindakan kita akan menjadi apa? Masalah. Kebiasaan. Kebiasaan kita. Jadi dari kata-kata itu akan menjadi kebiasaan kita. Dan kebiasaan kita akan menjadi karakter kita. Jadi apapun yang kita pikirkan akan menjadi kata-kata. Dari kata-kata ini akan menjadi tindakan kita. Ketika tindakan kita akan menjadi kebiasaan kita. Dan kebiasaan kita akan mengubah karakter kita dalam hidup kita. Jadi munculnya itu dari pikiran itu. Pikiran. Jadi pikiran itu yang sangat kita jaga. Bukan hati ya, tapi pikiran. Banyak orang yang menjaga hati, tidak apa-apa. Tapi yang utama itu pikiran dulu teman-teman. Dan pikiran yang menjaga. Ada yang takut, ya sakit hati, saya tidak mau berulang-ulang lagi. Tapi teman-teman, kita harus memilih untuk mengucapkan kata-kata yang membangun. Setiap pagi kita bangun dan kita harus akui atau kita ucapkan kata-kata yang membangun. Kalau kita mungkin dari pagi kita ucapkan kata-kata yang kotor, pasti hari itu keluarkan kata-kata yang negatif begitu. Teman-teman, itu saya percaya. Saya selalu lakukan itu dari teman-teman. Misalkan saya berpikir yang negatif, misalkan bangun pagi, itu saya
satu hari itu pun itu saya tidak akan berpikir yang positif untuk membangun saya begitu. Itu contoh atau ya saya selalu berpikir begitu. Kalau misalnya membangun dengan ya misalkan kita mau firman Tuhan atau kata-kata yang membangun, pasti hari itu akan relax, santai begitu toh. Nah, jadi itu yang kedua. Jadi kebanyakan ya kita dosa dimulai dari pikiran, bukan dari ini ya, dari dosa ya, dari dosa kepikiran kita ini. Kebanyakan dosa dimulai dari pikiran. Tidak ada yang langsung berbuat dosa, tidak ada. Kalau ada yang langsung berbuat dosa itu mustahil. Tapi itu semua dari pikiran. Bisa mengerti ya? Kalau tidak mengerti kita dapat ini. Oke, kita lanjut ya. Ini yang terakhir teman-teman. Tentang pikiran tadi coba saya mengulang lagi. Teman-teman membuka di Filipi pasal 4 ayat 8 dan Filipi pasal 2 ayat 5. Coba yang dapat langsung bacakan. Masih di nomor 2 ya. Pilih apa yang kita pikirkan atau bicarakan. Filipi pasal 4 ayat yang dari 8 dan Filipi pasal 2 ayat 5. Duluan pasal 4 ayat 8 dulu. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 berbunyi, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ya, lanjut 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, di situ jelas dikatakan bahwa di pasal 4 ayat 8 di situ semua yang benar, semua yang suci, semua yang ini itu harus dilakukan. Kemudian di 2 ayat 5 di situ berkata bahwa pikiran kita yang ada di dalam kita itu harus terdapat di dalam Kristus. Maksudnya pikiran kita itu harus sesuai dengan firman Tuhan begitu. Kalau pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan, pasti hidup kita akan ubah. Setiap hari pasti akan lebih naik lagi. Seperti tangga, bukan seperti roda ya. Orang dunia bilang seperti roda, hidup ini seperti roda. Tetapi kalau versi rohani seperti tangga. Jadi kalau roda ya itu muter-muter di situ semua. Tetapi kalau versi rohani itu setiap kita kan imannya itu berbeda. Ada yang seperti biji sawi, ada yang seperti biji rambutan, ada yang biji apa lagi? Biji sagu dan lain-lain. Jadi kita punya tahap iman itu berbeda. Iman kita itu pasti masing-masing, tidak mungkin iman kita sama. Jadi seperti tangga kita. Kalau versi rohani, jadi dari tangga pertama naik ke tangga kedua, kemudian naik ke tangga ketiga, begitu. Jadi level iman kita itu berbeda. Seperti tangga, bukan seperti roda tadi. Yang ada yang salah terjemahan teman-teman. Oke, yang terakhir, pilih untuk bergantung pada. Coba teman-teman tolong bacakan. Pilih untuk bergantung pada Tuhan masa depan kita. Pilih untuk bergantung pada Tuhan untuk masa depan kita. Masa depan saya kan teman-teman, bukan hanya masa depan saya, tetapi masa depan kita semua bersama. Oke, jadi kalau dalam bahasa NTT, choose to the divine of God for you future. Itu dalam bahasa apa? Bahasa NTT. NTT lagi jangan Papua terus. Jadi pilih untuk bergantung pada Tuhan untuk masa depan kita. Jadi tadi kita sudah baca tentang Daniel. Daniel ya, bukan Samuel. Tadi ada yang jawab. Sudah bilang dua batu, masa ada yang masih ini di Salomo, kemudian apa lagi? Hosea. Nah, jadi Daniel itu dia bergantung kepada Tuhan untuk masa depan dia. Dia tahu dia masih muda,
Karena itu dia bergantung pada Tuhan. Dan kita pun masih mudah seperti Daniel. Jadi kita juga harus, bukan ketika kita sudah memprioritaskan Tuhan nomor 1, kemudian nomor 2, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita berpikir, itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Ketika itu yang terakhir, kita harus bergantung pada Tuhan. Kita tidak boleh bergantung pada siapapun, mau raja, mau ratu, mau presiden, mau siapa saja, kita tidak boleh bergantung. Saya tidak melarang untuk teman-teman bergantung kepada orang tua atau kepada siapapun, tetapi harus ada batasnya, ada limit. Jadi yang perlu kita bergantung kepada Tuhan. Karena saya percaya bahwa yang lain pasti akan mengecewakan teman-teman. Saya pernah mengecewakan, pasti teman-teman juga pernah mengecewakan oleh mungkin siapa saja. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan kita harus bergantung penuh kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi itu yang ketiga. Jadi kalau kita lihat bahwa masa depan kita ingin mau cerah, masa depan kita ingin mau ubah, atau masa depan kita mau baik, itu jawabannya ada di sini. Mau seperti Daniel, jawabannya ada tiga saja. Kalau saya mau kasih banyak nanti teman-teman bingung, jadi saya kasih pangkas jadi 3 saja. Jadi yang pertama, kita harus prioritaskan Tuhan. Ketika kita prioritaskan Tuhan, masa depan kita akan berubah. Masa depan kita akan cerah, masa depan kita akan baik, tidak akan buruk. Saya percaya itu. Mungkin selama ini teman-teman dan saya, masa depan kita lihat buruk sekali, gagal. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Mungkin rencana kita gagal, tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Jadi itu jawabannya. Dan yang ketiga tadi, pilih untuk bergantung kepada Tuhan. Jadi kalau mau menceritakan atau konsultasi tentang masa depan kita tidak boleh ceritakan ke teman-teman lain atau siapapun. Tetapi saya kasih rujuk ke teman-teman ya. Kalau mau konsultasi ke Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak akan pernah menjawab. Kita mau bergantung, mau prioritaskan Tuhan, itu harus kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan dalam rencananya. Nah jadi contohnya kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 26 ayat 1 di situ berbicara tentang kelaparan di tanah Filistin. Siapa ya namanya tadi? Ishak. Ketika Ishak ada di tanah Filistin. Filistin ini bukan daerah dia punya daerahnya adalah Mesir. Dia orang Mesir. Tetapi Tuhan menyuruh untuk tinggal di tempat asing, yaitu di Filistin. Ketika dia di Filistin, di situ terjadi kelaparan besar. Dan dia ingin mau kembali lagi ke Mesir. Karena di Mesir itu tanah subur, mungkin makanannya enak-enak semua. Jadi dia ingin mau kembali ke Mesir. Tetapi Tuhan berkata, jangan kembali ke Mesir, tetapi engkau tinggal di situ dan menanam apa yang engkau miliki. Dan pelihara domba-domba, kemudian kambing semua, suruh pelihara. Ini dalam kelaparan ini, malah Tuhan menyuruh bekerja. Ini Tuhan suruh mati atau apa ya? Tetapi dia siap lakukan itu. Dia bekerja selama 3 tahun. Dia bekerja. Setelah 3 tahun, dia mendapatkan hasil lebih dari 100 kali lipat. Dia mendapatkan hasilnya, baik itu tanaman maupun binatang. Jadi dia tahu maksud Tuhan itu, dia tahu Ishak ini harusnya dia pulang. Dan pada waktu itu ya sudah terjadi kelaparan, baru Tuhan menyuruh untuk melakukan. Bukannya dari sebelumnya. Kalau dari sebelumnya ya Tuhan menyuruh itu pantas, tetapi ini tidak pantas untuk bisa terima. Tetapi itu pilihannya, dia ambil dan kerjakan. Dia tahu keadaannya, dia tidak peduli dengan keadaan dia yang alami, tetapi dia melihat ke depan apa rencana Tuhan bagi itu. Dia kerjakan itu dan hasilnya 1000 kali lipat. Dan orang Filistin di situ semua mereka iri. Di dalam perjanjian lama, di kejadian itu berkata bahwa orang Filistin mereka iri terhadap Ishak.
karena dia punya hasilnya, kekayaannya sangat banyak daripada orang-orang asli di sini. Dan Ishak ketika dia kembali, dia menjadi orang yang sukses. Dia membawa banyak ternak, banyak tanaman, pokoknya banyak hasil bumi dari sana. Jadi kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa Ishak hanya menaruh imannya, bukan pada keadaannya, tetapi imannya kepada Tuhan. Jadi pengharapan dia hanya kepada Tuhan, bukan kepada keadaannya. Kalau dia menaruh imannya kepada keadaannya, pasti dia tidak akan bekerja. Ya kalau sekarang kan teknologinya canggih, jadi kita bisa buat makanan atau minuman kan lebih cepat. Jadi pada waktu itu kita tahu tidak ada teknologi yang canggih-canggih ya, tapi dia bekerja yang dia canggih dan dia mendapatkan yang terbaik. Nah jadi dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa dalam pilihan kita harus tepat pilihan kita. Pilihan kita harus jelas. Kalau ada yang masih kabur-kabur, harus kasih perjelas. Kalau ada yang masih cari-cari, ya harus dapat apa gitu. Jadi masa depan kita atau apapun yang kita komitmen atau mau ambil keputusan, itu kita harus banyak orang yang memilih hanya yang cocok saja, tetapi tidak memilih yang benar. Itu kata kunci. Kata kuncinya banyak orang yang memilih yang cocok, tetapi tidak memilih yang benar. Jadi saya mengajak teman-teman supaya kita harus memilih yang benar, bukan yang cocok. Kalau cocok sebentar pakai, atau ini kalau ada yang longgar atau ada yang sempit, kan kita buang. Jadi kalau kita memilih yang benar, pasti akan kita pakai untuk selamanya. Jadi kita mau pilih pakaian juga, karena kita pakai yang cocok-cocok saja, tidak pilih yang kualitasnya. Kadang kalau ukurannya besar, kita cari yang pas-pasan. Jadi kalau ada yang kecil, kadang kita kasih ke teman-teman yang barang yang kecil. Nah jadi itu kita harus memilih yang benar. Kita mau memilih, ya kita harus dari dalam pikiran kita harus berpikir dulu, apakah ini membangun atau akan menjadi yang baik, ataukah akan menjadi layak untuk saya pakai atau tidak. Kita harus periksa dulu. Kalau kita pilih juga harus yang benar, bukan yang cocok. Nah jadi dari firman Tuhan ini saya akan mengambilkan kesimpulan bahwa hidup kita penuh dengan pilihan dan keputusan yang kita buat menentukan nasib kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar membuat pilihan yang bijak. Kalau memilih harus dengan bijak. Kalau memilih asal-asal pasti akan menyesal seumur hidup. Kalau mau memilih jodoh, ya harus memilih yang benar. Nanti menyesal, ya yang ada cerai. Kalau mau memilih pekerjaan, harus memilih yang benar supaya tidak boleh betak-betak sama atasan. Kalau mau memilih bisnis, ya bisnis yang benar, jangan yang abal-abal begitu, yang tidak jelas, tapi harus yang benar. Jadi apapun yang kita pilih harus dengan bijak, harus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami kenal melalui keterangan Yesus Kristus, kami sudah menemukan kebenaran-Mu. Kami memilih hidup, kami memilih berkat, kami memilih yang baik untuk masa depan kami, Tuhan. Kami tolak kemiskinan, kami tolak
yang sudah jelas dalam hidup kita. Kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati pemuda-pemudi yang di tempat ini Tuhan. Pilihan ini Tuhan, kami memilih sesuai dengan kehendak satu Tuhan. Kami berdoa serahkan seluruh hidup kami hanya